semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Diharapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran dalam semangat dan bahagia. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, ternyata hari ini pada mau semua ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, pengkelompokan makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom. Yang ketiga, tingkatan takson. Yang keempat itu penamaan atau binomial nomenklatur. Baik, kita akan membahas apa itu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengkelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Selanjutnya, sistem klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem alamiah, yang kedua sistem artifisial atau buatan, yang ketiga sistem filogenetik. Selanjutnya, pembahasan tentang sistem alamiah. Pada sistem ini, dasar yang digunakan yaitu pada sifat morfologinya. Klasifikasi sistem alami ini pertama kali ditemukan oleh Aristoteles yang mengelompokkan hewan berdasarkan persamaan habitat dan perilakunya. Sedangkan tumbuhan dikelompokkan lagi berdasarkan ukuran. Adapun strukturnya, contohnya yakni seperti pada hewan bersayap, hewan berkaki 4, dan pada tumbuhan, misalnya tumbuhan pohon, yakni contohnya pohon kelapa, pohon beringin, dan pohon mangga. Sistem artifisial atau buatan. Klasifikasi sistem artifisial adalah klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Klasifikasi ini pertama kali ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Contohnya yakni seperti gambar yang di samping ini, yaitu seperti tanaman apotek hidup seperti jahe, kunir, dikelompokkan menjadi tanaman apotek hidup karena memiliki persamaan fungsi, yakni digunakan sebagai bahan obat. Selanjutnya, sistem filogenetik. Sistem klasifikasi filogenetik. Pada sistem filogenetik ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme atau kelompok organisme dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi fisiologi, dan mempunyai hubungan kekerabatan tersebut. Dapat digambarkan sebagai pohon filogenetik, yaitu seperti yang kita lihat itu seperti contoh gambar yang di samping ini. Baik, sekian dari saya. Penjelasan ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Safiatul Sajidah. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Klasifikasi dalam 5 kingdom. Klasifikasi sistem 5 kingdom ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969. Dasar yang digunakan yakni berdasarkan pada ciri struktur sel dan cara memperoleh makanannya. Klasifikasi ini membagi makhluk hidup di bumi menjadi 5 kelompok besar, yaitu ada Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Pantae.
1. Kingdom Monera. Monera memiliki ciri organisme yang prakaryotik, bersel, 1 mikroskopis dan bersifat heterotrof, serta berkembang biak dengan cara pembelahan biner yang masuk dalam kingdom Monera ini. Contohnya yaitu semua jenis bakteri dan ganggang hijau biru atau yang disebut dengan Cyanobacteria. 2. Kingdom Protista. Protista memiliki tubuh yang tersusun atas satu sel atau banyak sel sederhana. Selnya bersifat eukariotik, umumnya sudah memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan, tetapi berreproduksi secara aseksual dan seksual. Contoh yang termasuk kingdom Protista yaitu amoeba dan alkar. 3. Kingdom Fungi. Fungi memiliki ciri, yakni karena bersifat eukariotik, cara memperoleh makanannya secara heterotrof yaitu dengan menyerap zat organik dari lingkungannya dan tidak berklorofil serta berkembang biak dengan spora. Contoh yang termasuk kingdom fungi yaitu semua jenis jamur kecuali jamur air dan jamur lendir. 4. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini terdiri atas semua organisme yang banyak selnya bersifat eukariotik, berdinding sel berklorofil, serta cara memperoleh makanannya secara otrodan, berkembang biak, dan secara aseksual dan seksual. Contoh yang termasuk kingdom Plantae ini seperti padi, paku, ekor kuda, lumut hati, dan tumbuhan hijau lainnya. 5. Kingdom Animalia. Animalia memiliki ciri yakni bersifat eukariotik, bersel banyak, tidak berklorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis, tidak sebegini secara memperoleh makanannya. Sel heterotrof serta berkembang biak secara aseksual dan seksual. Contoh yang termasuk kingdom Animalia yakni seperti kambing, jerapah, zebra, dan hewan lainnya. Tahapan klasifikasi makhluk hidup. 1. Pengenalan ciri atau pencanderaan yang biasa disebut identification. 2. Pengelompokan yaitu grouping. 3. Penamaan yaitu binomial nomenklatur. Selanjutnya yaitu tingkatan takson. Klasifikasi makhluk hidup juga dikelompokkan dalam pengelompokan besar hingga kelompok kecil atau biasa disebut dengan tingkatan takson. Tingkatan takson ini dikategorikan oleh minus dengan urutannya. Pada tingkatan tertinggi ada kingdom. Kingdom ini berlaku untuk hewan danu, untuk tumbuhan berlaku regnum, kemudian tingkat kedua yaitu phylum. Berlaku untuk hewan dan divisi, berlaku untuk tumbuhan. Demikian tingkat di bawahnya ada kelas, kemudian ordo, familia, genus, spesies, dan yang terakhir yaitu varietas atau ras. Pada tingkatan takson tersebut semakin tinggi tingkatannya maka jumlah anggotanya akan semakin banyak, sementara kebalikannya, semakin rendah tingkatan taksonnya maka kesamaan sifat yang dimilikinya pun juga akan semakin banyak. Selanjutnya penamaan binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur adalah tata nama yang terdiri dari berbagai aturan yang menghasilkan cara penulisan seperti ini. Escherichia coli. Namun harus Latin. Penulisan kata dimiringkan, digaris bawahi apabila menggunakan tulisan tangan. Huruf kapital pada kata pertama dan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari semua ini yaitu 1. Prinsip dalam klasifikasi makhluk hidup didasarkan atas ciri khusus yang dimilikinya. Untuk sistem klasifikasinya ada sistem klasifikasi alamiah, artifisial, dan filogenetik. 2. Pada klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, makhluk hidup dikelompokkan menjadi Monera, Protista, Animalia, Plantae, dan fungsi. Selanjutnya ketiga, dalam pengklasifikasian makhluk hidup perlu diperhatikan juga tingkatan takson dan binomial nomenklaturnya.